Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alan. Wahai kaum muslim, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keramaian ataupun di dalam kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwa, bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ayyuhal muslimun, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memperingatkan dengan keras terutama kepada kaum lelaki dari umatnya tentang sebuah ujian yang terbesar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah ujian apapun. Di sini lihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan fitnatan dalam bentuk nakirah. Wa kullu nakiratin tadullu 'ala al-'umum. Setiap yang menunjukkan nakirah menunjukkan kepada keumuman. Aku tidak pernah meninggalkan sebuah ujian apapun yang paling berbahaya. Ini juga menunjukkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak ada ujian yang paling berbahaya atas lelaki dibandingkan para perempuan. Makanya para ulama mengatakan laulam yakun fi fitnatin nisa illa hadzal hadis lakafa. Kalau seandainya tidak ada hadis yang menunjukkan tentang peringatan keras akan ujian perempuan kecuali hadis ini, maka sungguh itu sudah mencukupi. Lihat, hadis ini adalah merupakan peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ujian yang paling berbahaya bagi para lelaki dari umatnya, yaitu ujian perempuan, ujian wanita, ujian seorang makhluk yang berbeda jenis kelaminnya dengan kita-kita semua. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia adalah sesuatu yang manis dirasakan dan sangat sejuk untuk dimakan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan dunia tersebut dengan perempuan.
beliau bersabda, lanjutan dari hadis tersebut, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka hati-hatilah terhadap ujian dunia dan hati-hatilah terhadap ujian perempuan. Para ulama menyebutkan bahwasanya salah satu ujian dunia bagi manusia adalah perempuan. Dan di dalam kaidah usul disebutkan zikrul khas ba'dal 'am tadullu 'alal 'umum. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan sesuatu yang umum menunjukkan kepada kekhususan. Artinya penyebutan ujian wanita setelah ujian yang secara umum yaitu ujian dunia, padahal wanita tersebut adalah termasuk daripada dunia, menunjukkan kekhususan yang dimiliki oleh perempuan. Kembali kepada hadis tadi, menunjukkan bahwasanya tidak ada ujian yang paling berbahaya bagi laki-laki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali perempuan. Makanya di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya ujian yang pertama yang dihadapi oleh Bani Israil bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada kekuasaan, akan tetapi pada perempuan. Dua hadis ini menunjukkan besarnya ujian wanita bagi laki-laki. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ujian wanita, dia berbahaya dan sangat berbahaya untuk lelaki, bisa dilihat dari 4 sisi. Sisi yang pertama yaitu bahwasanya ujian wanita adalah trik yang terbesar yang dipakai dan digunakan oleh syaitanir rajim. Makhluk yang paling terkutuk itu, makhluk yang paling dilaknat oleh Allah. Salah satu ujian terbesar dan trik yang paling sering dipakai oleh iblis, oleh syaitan adalah dari sisi perempuan. Ini sisi yang pertama yang menunjukkan ujian perempuan adalah ujian yang paling berat bagi lelaki. Trik yang paling luar biasa dipakai oleh iblis mengganggu manusia, terutama para lelaki, adalah dari sisi perempuan. Diuji para lelaki dengan perempuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian, sungguh wahai Allah, kata iblis, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan benar-benar datangi mereka. Di situ ada lamut taukid, ada nunut taukid menunjukkan kepada penekanan. Aku akan benar-benar datangi mereka dari depan. Maksud iblis mengganggu manusia dari depan sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Usyakkikuhum fi akhiratihim." Aku akan ragukan kepada mereka tentang kehidupan akhirat mereka. Dan aku akan benar-benar ganggu mereka dari belakang. Dan maksud dari iblis mengganggu manusia dari belakang adalah uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan indahkan, sukakan, cintakan kepada mereka tentang perkara dunia mereka. Kemudian aku akan benar-benar datangi mereka dari kanan mereka. Maksudnya, kata Abdullah bin Abbas, aku akan usabbihu amra dinihim. Aku akan berikan syubhat di dalam perkara-perkara agama mereka. Dan yang terakhir, aku akan datangi benar-benar mereka dari sisi kiri mereka. Maksudnya adalah usyahi lahumul ma'asi. Aku akan syahwatkan kepada mereka maksiat-maksiat, termasuk di dalamnya syahwat kepada para perempuan. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, an-nisa habailus syaitan.
para perempuan adalah pancingan yang sangat kuat yang dimiliki oleh syaitan. Berapa laki-laki yang tegar, berapa laki-laki yang kuat, tatkala bertemu dengan para perempuan, maka dia menjadi seorang yang lemah, bak kerupuk, bak peyek, yang senantiasa tidak mempunyai daya. Bayangkan Fir'aun, Fir'aun yang begitu tegas, begitu bengis, begitu kejam, ketika memerintahkan seluruh anak-anak lelaki, bayi-bayi lelaki untuk dibunuh di masanya. Akan tetapi ketika berhadapan dengan sang istri, dia mendapatkan bayi lelaki, maka Fir'aun tidak sanggup untuk menolak keinginan istrinya. Maka ingat baik-baik perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. An-nisa habailus syaitan. Perempuan adalah pancingan dari syaitan. Bagaimana syaitan memancing perempuan, memancing laki-laki untuk melakukan maksiat dengan pancingan-pancingan syaitan, dengan pancingan-pancingan perempuan. Boleh dikatakan dia ahli ibadah, mungkin dikatakan dia menjaga lisan, mungkin dia dikatakan menjaga tangan, menjaga kaki, akan tetapi dia tidak bisa mungkin menjaga kemaluan. Oleh sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju." Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluannya. Sisi yang kedua, ujian wanita adalah sangat besar dan sangat berat bagi laki-laki, dilihat dari bahwasanya seorang manusia berhadapan dengan ujian ini sangatlah lemah. Sangatlah lemah. Sebelum masuk kepada sisi yang kedua, masih ada ayat yang tersisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa." Artinya, diindahkan, lihat katanya, diindahkan. Ini adalah kata fasif. Diindahkan kepada manusia kecintaan syahwat terhadap para perempuan. Makanya para ulama tafsir mengatakan maksud diindahkan adalah zayyana lahumus syaitanu. Artinya syaitan yang memperindah hal tersebut. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah idza kharajat istarashrafaha syaitan." Perempuan itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, keluar dari benteng yang paling kuat, keluar dari tempat menutup dirinya, yaitu rumahnya, maka syaitan akan memperindah dia. Para ulama bahasa mengatakan istishraf artinya adalah meletakkan tangan di atas dahi, kemudian mengangkat kepalanya. Akhirnya dengan keluarnya perempuan tersebut, dan ingat, ini umum. Baik perempuannya berkulit putih, baik perempuannya berkulit hitam, baik perempuannya hidungnya mancung, ataupun perempuannya hidungnya pesek, baik perempuannya cantik, ataupun perempuannya jelek. Setiap perempuan yang keluar dari rumahnya, syaitan akan memperindah perempuan tersebut sehingga manusia terpesona dengannya. Maka tidak heran kita mendengar seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, padahal perempuannya jelek sekali. Ini akibat hadis tersebut. Itulah yang dimaksud dalam sisi yang kedua, bahwasanya syaitan mempunyai andil yang besar dalam mengganggu manusia melalui ujian dan pancingan perempuan tersebut. Sisi yang kedua, yaitu ketika seorang perempuan menjadi ujian terberat bagi laki-laki, maka ketahuilah bahwasanya laki-laki lemah di hadapan perempuan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa khuliqal insanu dha'ifan." Artinya, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah manusia diciptakan. Makanya banyak sekali cerita-cerita dari para ulama salafus saleh yang
senantiasa sangat takut dengan ujian perempuan. Ali ibnu Zaid misalkan bercerita tentang seorang tabi'i terkenal, Sa'id ibnul Musayyib. Kata Ali ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala bercerita tentang gurunya Sa'id ibnul Musayyib. Wahuwa ibnu sab'in wa thamanin. Arba'in wa thamanin. Beliau tatkala itu berumur 84 tahun. Matanya satu sudah tidak melihat, yang satu lagi susah untuk dilihatkan. Maka beliau dalam keadaan seperti itu masih mengatakan, "Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa." Tidak ada sesuatu yang paling aku takuti untuk diriku dibandingkan perempuan. Yusuf ibn Asbat rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kalau seandainya di hadapanku ada harta, maka aku lebih tenang dibandingkan di hadapanku ada seorang perempuan. Seorang wanita sangat kuat di hadapan lelaki. Lelaki sangat lemah di hadapan perempuan. Makanya tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah tatkala dia berhadapan dengan perempuan. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alan. Wahai kaum muslim, bertakwalah kepada Allah di dalam keramaian dan di dalam kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwa. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Tafuzu wa tas'adu fid dunya wal akhirah. Niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dan ketenteraman dunia dan akhirat. Sisi yang ketiga, seorang wanita adalah merupakan ujian paling berbahaya bagi lelaki, yaitu kita lihat dari sisi umat Islam dengan musuh-musuhnya. Salah satu senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan umat Islam yang dipakai oleh musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir, dari kaum Yahudi, Nasrani, ataupun orang-orang yang fobia terhadap Islam, yang di zaman sekarang na'udzubillah semakin banyak orang-orang yang tidak mau syariat Islam terbentang lebar di tengah kaum muslim. Trik yang paling mereka pakai adalah dengan memperdagangkan aurat perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullah an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima." Padahal Allah menginginkan mengampuni dan memberikan taubat kepada kalian. Akan tetapi orang-orang yang menginginkan syahwat tetap tersebar, mereka benar-benar mengikuti syahwat tersebut. Di dalam ayat yang lain surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, al-fahishatu kalimatun tadullu 'alal fuhsh wa 'alaz zina wa muqaddimatih. Setiap kata fahisyah di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis dari Rasul adalah semuanya menunjukkan kepada perbuatan yang keji atau menunjukkan kepada perbuatan zina dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Maka perhatikan di sini, ketika Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah, bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat ini.
bahwa ayat ini turun tatkala kaum munafik yang mana mereka saat itu syirzimatun qalilah. Mereka jumlahnya sedikit. Mereka menghembuskan sebuah berita dusta bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin berzina dengan Safwan ibn Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Maka coba perhatikan, kita ambil pelajaran menarik bagaimana umat Islam yang tatkala itu di zaman kenabian, tatkala itu zaman paling jaya, dan orang-orang munafik, musuh-musuh Islam, tatkala itu syirzimatun qalilah, mereka jumlahnya sedikit, mereka menggunakan trik ini, yaitu menjadikan perempuan sebagai objek untuk melawan kaum muslim. Bagaimana sekarang yang umat Islam besar, banyak di mana-mana, akan tetapi sebagaimana yang bisa dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum gutha ka gutha'is sail, sebagaimana mereka seperti buih, sebagaimana buih-buih yang di lautan yang tidak ada nilainya, tidak ada kekuatannya sama sekali. Di zaman kenabian saja mereka menggunakan trik yaitu dengan ujian perempuan. Apalagi di zaman sekarang yang mereka mempunyai media, mereka mempunyai kekuatan, mereka mempunyai lobby dan semisalnya. Oleh sebab itu tidak heran semakin diperbanyak para lelaki tergoda dengan ujian-ujian perempuan, gaya berpakaian perempuan, acara-acara televisi, dan seluruh aspek yang dirasakan oleh manusia secara langsung, semuanya tidak lepas daripada aurat. Bayangkan, adakah masuk akal kalau seandainya iklan oli dan bensin dengan foto modelnya perempuan? Ayuhal muslimun, sisi yang keempat yaitu ujian terbesar bagi laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW adalah perempuan. Dilihat dari bagaimana seseorang jika sudah tergoda dengan ujian perempuan ini, dia akan masuk ke dalam dosa-dosa yang sangat besar. Dosa-dosa bukan hanya saja besar di sisi Allah, akan tetapi merusak kehidupan tatanan seseorang. Bukan hanya saja merusak kehidupan tatanan seseorang, merusak kehidupan masyarakat. Seperti orang yang tergoda dengan ujian perempuan, maka dia akan masuk kepada perbuatan zina. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan mengajak kepada perbuatan fahisyah. Setiap orang yang tergoda dengan perempuan, ujung-ujungnya adalah perzinahan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang buruk yang didapatkan tatkala seseorang tergoda dengan perempuan adalah dia akhirnya mendapatkan keburukan di dunia. Penyakit menyebar, penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tatkala suatu kaum memperlihatkan perbuatan zina, maka akan terlihat penyakit yang tidak pernah terlihat sebelumnya dan tidak ada obat sampai detik ini. Maka begitulah ujian perempuan adalah sangat berbahaya bagi para lelaki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang takut dengan perempuan, dengan ujiannya, maka jangan pernah mencoba-coba diri Anda masuk ke dalamnya. Kita bukan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kita bukan seperti para orang-orang saleh yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian tersebut. Ayyuhal muslimun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.